Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada semua pemirsa lah. Ini kan tidak live kan kita Pak. Iya. Jadi pada malam hari ini saya sebenarnya sudah 2 episode di podcast ini, di Ngumbar ini saya sudah 2 episode. Yang pertama Mas Rofik, terus yang kedua ini Panjenengan. Terus mungkin Bapak ini bertanya-tanya, Pak apa Mas nih? Iya benar ya. Mas ngawon. Iya. Supaya tapi Mas lebih kok lemu ini gitu. Enggak apa-apa. Justru Mas yang bener-bener Mas. Ya, siap. Jadi kita pada malam hari ini mendatangkan bintang tamu yang spesial, teman-teman. Nanti Mas ini bertanya-tanya, "Wah, aku kon nyapa toh? Saya di sini suruh ngapain toh?" Jadi sebelum dimulai tema podcast pada malam hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Naufal Amrun Muhibudin. Untuk editor nanti disertakan Instagram saya di sini ya. Jadi para penonton supaya bisa melihat keseharian saya. Terus pada malam hari ini Ngumbar Podcast membawakan tema yaitu kader yang berperan. Siap. Jadi apa sih kader yang berperan itu bagaimana sih Mas? Jadi apa saja yang harus dilakukan, terus upaya-upaya supaya kita menjadi kader yang berperan itu bagaimana, nanti Mas jelaskan dan ada beberapa pertanyaan lagi yang akan saya pertanyakan. Langsung saja kita perkenalkan narasumber atau teman bicara kita pada malam hari ini siapa, asal dari mana, terus mungkin pekerjaan atau kesibukan dan lain-lain. Monggo Mas. Oke, ya. Pah, deg-degan nih. Sami. Iya, soalnya jarang begitu Mas Noval ya. Nama saya Slamet Riyadi. Yang jelas bisa dipanggil Slamet, itu kadang-kala juga ada memanggil kalau di pramuka itu panggil Kak Slam gitu. Ya. Alamat saya di Karangsono. Ya. Karangsono terus Kesibukannya alhamdulillah saat ini masih mengabdi di salah satu madrasah yang ada di Tulungagung begitu. Itu Mas Noval. Ya, terus mungkin ini kan ya anak-anak Ibnu kan ya, Mas yang siap. buat podcast Ngumbar Podcast ini. Mungkin Mas sendiri sekarang masih aktif di mungkin Ansor atau bahkan Banser, bisa diceritakan juga. Begini ya. Saya cerita sejarah dulu bagaimana awalnya berorganisasi. Ini santai saja, Pak. Ya, yang jelas saya kader ranting ya Mas ya. Mulai dari ranting. Jadi asal mulai saya ikut Ibnu itu justru dulu bertanya-tanya. Kalau zaman dulu itu ikut Ibnu kan ada kegiatan-kegiatan besar ya. Salah satunya menarik itu adalah forum silatur selapanan. Forsa. Dan saya masih SD pada waktu itu ribuan yang ikut. Ribuan Pak? Iya, ribuan. Senior saya itu pada waktu itu tahun 2000-an menjelang tahun 2000 itu kan ribuan. Saya masih SD. Wah, ini kegiatan yang menarik ini. Rame. Ya, setelah itu saya menginjak kelas 6. Itu ada selapanan lagi. Ya, selapanan lagi dan saya itu teman-teman saya kan dulu ada kafetaria juga. Iya. Kafetaria dan selapanan. Nah, di selapanan ini di situ biasanya pada waktu itu ada sebuah drama, mengangkat sebuah drama kisah-kisah tertentu Timur Tengah atau mengangkat yang menarik untuk hadir. Nah pada waktu itu teman-teman saya diundang, lah saya kok tidak diundang. Lah ini aku radewe. Wah ini aku akhirnya keikutan itu menarik itu tetap datang dan alhamdulillah berikutnya ketemu salah satu senior itu akhirnya diajak rutinan di ranting begitu. Nah setelah itu tertarik lagi, alhamdulillah ada salah satu senior saya bahkan sampai partner saya Mas Habib Ansori itu mengajak untuk Makista. Jadi saya kelas 1 berikutnya dari melanjutkan sekolah di Karangsono ya. Itu kelas 1 itu diajak Makista. Makista opo ndak ngerti.
Iya toh. Akhirnya diajak maksa, tapi waktu itu sebelum berangkat di briefing. Yang menariknya di briefing, nanti kalau kamu Makista kamu harus begini dan nanti Tanya itu ini, tanya menarik lagi begini. Semangatnya dulu karena mau ikut Makista biayanya pada waktu dulu juga terlalu mahal bagi saya. Berapa, Pak? Sekitar Kalau 10 atau 15. 15.000. Iya sudah mahal dulu itu mau ikut itu sudah mahal. Ngoyo lah. Ngoyo. Berarti Makesta bagaimana? adalah kegiatan yang mewah. Iya, tapi salah satu senior saya, wes sampean kolek ikut Makesta dan dulu itu juga saya bingung. Dulu itu ada yang namanya The Best sama King juga ada nama 10 besar. Iya. Sampean lek untuk 10 besar ibaratnya tak kembalikan. Semangat jadi di uangnya 15.000 iya, tadi. uangnya itu dikembalikan. Iya. Dan saya di Karangsono ada teman ikut saya Mas Ulin. Oh, Pak Ulin. Pak Ulin itu ya sahabat Karib kecil lah. ya, sahabat kecil dan ikut bersama-sama Makesta sampai saat inilah itu ya. Jadi ketika ikut itu di Makesta saya di Samir. Ya. Di Samir dan pesertanya sangat banyak. Berapa orang itu, Pak, sekitar? Ya kurang lebih sekitar 50-60 lah begitu. Wong kemarin sempat mendirikan Terop itu di depan SD itu. Saking banyaknya. Iya, saking banyaknya peserta sangat luar biasa. Dan di situ sangat luar Makesta menyentuh bahkan di kader yang seusia saya itu di situ pertanyaan-pertanyaan bahkan sudah karena sudah di briefing itu setiap habis narasumber materi itu terus rebutan pertanyaan dan bahkan anehnya itu semua semua yang datang itu berebut antara kelompok dan itu dan jadi pemateri diskusi berjalan. Kesel, Iya, alhamdulillah berjalan kegiatan itu berjalan lancar dan puncaknya pembahasan sangat luar biasa karena digembleng benar-benar peserta itu menyadari ikut IPNU itu betul-betul merasuk di hati. Iya, merasuk dan bagaimana istilahnya sangat menyentuh dan tertarik dan ingin bergabung IPNU itu. Nah, alhamdulillah setelah ikut Makesta saya bergabung di Ranting. Pada waktu itu dulu masuk di salah satu jajaran wakil ketua kalau di Ranting. Ya. Setelah habis wakil di Ranting ada Lakmut 2003 dan 2005 saya ini berhenti tidak ikut Lakmut karena dulu saya masih berkelana di Pramuka. Jadi ketika aktivis banyak organisasi, Pak. Karena Pramuka sama IPNU bagi saya dulu sangat menarik sekali. Jadi ini yang menggabungkan bagaimana kesemangatannya di IPNU ya juga melalui Pramuka itu. Lanjut di 2000 ini sambil cerita aja ya. Okay. Santai mawon nih lanjut tahun 2007 saya ikut Lakmut dan alhamdulillah saya juga gabung dengan Pak Ulin sahabat saya. Ya Karib juga gitu ya. Terus di 2007 itu kalau saya nggak salah kalau di Makesta itu ketua PAC-nya Pak Sulaiman. Ya, kalau di 2007 saya ikut Lakmut itu di Kromasan itu ketua PAC-nya Pak Aji Barok. Ya. Lah, pengalaman yang luar biasa ketika di ini juga menggembleng lagi. Jadi pada ini juga pengalaman luar biasa bahkan kita peserta di 2007 ini juga banyak lebih dari 50 juga. Iya, lebih dari 50 dan kader-kadernya alhamdulillah sampai saat banyak yang jadi. Seperti Mas Lukman itu juga kader Pak Ulin dan masih banyak kader-kader yang jadi di tahun 2007. Dan alhamdulillah lagi saya melanjutkan lagi tahun 2009-an lah atau 2010 itu ada Lakut. Ada Lakut di Wonorejo. Nah, alhamdulillah dari rangkaian perjalanan ini alhamdulillah ya walaupun kadernya tuntas lah dari segi pengkaderan tuntas dan bisa bergabung dan tahun 2000 habis Ranting saya jadi wakil ketua melanjutkan ke PAC. Di PAC kalau nggak salah saya sekitar 2010 juga menjabat wakil ketua. Di PAC ini alhamdulillah
saya bersama dengan ketua PAC saya sahabat Ulin juga. Jadi Berarti lakutnya hidup mati iya, itu Pak Ulin terus. mulai Makesta, Lakmut, Lakut. Lakut, PAC ya sampai nanti ke cabang juga bersama Pak Ulin. Berarti itu teman-teman yang artinya sahabat ini seperti itu. Iya, dan mungkin dinamika juga sama-sama. Kalau saya di ranting, kadang Pak Ulin sekretaris, saya wakil ketua, kalau di PAC Ini selalu berkesinambungan. berkesinambungan begitu ya. Ya, akhirnya di PAC itu Pak Ulin jadi ketua PAC ya, terpilih, saya menjadi wakil ketua juga. Ya, alhamdulillah bersama-sama dengan Pak Ulin, dengan kalau IPP-nya rekanita Tami di Pandansari. Alhamdulillah yang dulunya banyak ranting yang vakum lah, katakanlah Pulau Tondo, Kromasan, terus Kacangan, keingat saya, dan masih ada beberapa ranting yang perlu diperbaiki pada tahun itu. Ya alhamdulillah mulai gerakan itu, kebetulan Pulau Tondo itu juga saksi sejarah sejarah kita. Itu alhamdulillah ranting Pulau Tondo berdiri, itu kita datangi bagaimana yang semula itu tidak bisa hidup, kita datangi, kita silaturahim, akhirnya terwujud. Itu dulu ya, maksudnya periodenya dulu. Ya, Kromasan juga. Ya alhamdulillah sejarah selanjutnya di tahun 2012 saya dipercaya menjadi ketua cabang. Jadi begitu. 2012-2014. Dan di berikutnya ketika ada Ibnu, saya juga ikut organisasi yang jelas Pramuka, terus DPD KNPI, dan berikutnya juga di saat ini kalau di DP KNPI saya di kecamatan ini menjadi ketua di PK KNPI Kecamatan Ngunut. Kalau KNPI itu adalah kumpulan organisasi wadah-wadah OKP di Muda. Alhamdulillah kita bisa berperan di situ walaupun juga terpaksa diojok-ojok ndereo kan gitu. Begitu kira-kira pengalaman organisasinya sampai di, dan alhamdulillah kalau sekarang Pak? Iya, sekarang sebenarnya pasca Ibnu kemarin langsung di Ansor saya. Menjadi salah satu bagian dari pengurus Ansor. Di tengah perjalanan saya diperintahkan oleh senior saya ikut Banser. Jadi saya tugaskan sampai untuk ikut diklat Banser. Nah, alhamdulillah saya 2016 saya ikut diklat Banser, dan itu masih 2015 saya menikah, 2016 jadi sik patang puluhan malah diklat Banser. Manten anyar. Iya, manten anyar diklat Banser. Akhirnya badan saya juga agak besar. Sebenarnya setelah menikah. Iya, ikut Banser pun saya juga bisa apa enggak. Tapi karena ini untuk menjadi sebuah pengalaman dan kata senior harus istilahnya ditugaskan untuk senior dan juga keinginan, akhirnya berangkat di Kromasan juga. Di MI Kromasan, dan alhamdulillah saya ikut diklat Banser. Dan perjalanan berikutnya saya ikut diklat lagi di Pasuruan, dan alhamdulillah lulus juga. Dan berikutnya lagi pada periodenya setelah periodenya Pak Asrori, saya diamanai untuk menjadi ketua Banser sampai saat ini, 2 periode bersama dengan Pak Asrori. Begitu. Kalau sekarang ya jabatannya ya istilahnya Banser. Kalau Banser itu Barisan Ansor Serbaguna itu ya siap patuh terhadap pimpinan. Kepada Ansor, ketua Ansor harus siap begitu. Jadi dinamika Mas Slamet ini ketika menjalani pengkaderan seperti Lakmut, Lakut dan lain-lain itu kebanyakan di Tulungagung ya Mas? Begini, saya cerita juga unik. Saya ikut Lakut itu 2 kali. Itu kenapa kok bisa 2 kali? Ya, begini ceritanya. Tahun itu setelah ada habis Lakut, ya di Nganjuk itu ada Lakut. Kebetulan di cabang itu ketua
termasuk kaderisasi kan bagian dari saya. Tidak ada yang berangkat itu ada perempuan juga dari Ngunut. Saya mau menemani. Lah panitia sana dulu juga ikut di Tulungagung, nanya sahabat almarhum rekan saya Jaka, mantan ketua IPNU Nganjuk yang saat ini sudah meninggal, dan saya berangkat ke sana. Sini ya udah tapi alhamdulillah karena pengen suasana di Nganjuk saya ikut. Laku 2 kali dan ikut di Nganjuk begitu. Ya alhamdulillah semakin banyak akhirnya dapat ilmu, dapat teman, dapat pengalaman kembali lagi Tulungagung, dan alhamdulillah ya tidak terduga kembali tahun 2 berikutnya diamanai untuk menjadi pimpinan cabang ya begitu. Terus keluar lagi ketika diklat Banser di Pasuruan itu tadi. Ya. Diklat Pasuruan ya diamanai itu ya di apa ya sebenarnya apa ya? Kalau di masalah amanah jabatan kalau di harus menghindar ya menghindar, tapi kalau sudah ditunjuk itu tidak boleh menghindar itu loh. Susahnya begitu. Jadi seperti itu tadi. Sebelum dilanjut nggih, Pak. Iya, siap. Sebelum dilanjut niki alangkah lebih baiknya kalau kita minum terlebih dahulu. Siap. Nah. Jadi pada malam hari ini kita sedang di warung kopi ya ini Mas ya. Siap, warung kopi ROW yang bertempat di X pabrik kunir Ngunut. X itu mantan. Jadi dulu pernah jadi pabrik kunir. Jadi seperti itu. Untuk tempat ya seindah ini mungkin dari pemirsa semua yang ingin ngopi santai itu bisa ke sini. Tapi sekarang kan PPKM Mas. Ya, jadi sebelum jam 8 kalau bisa sudah pulang. Ini syutingnya jam berapa ini? Jam 6 habis maghrib kita syuting, jadi jam 8 insya Allah sudah selesai. Jadi seperti itu. Terus sebelum dilanjut kembali untuk pemirsa, untuk teman-teman, untuk editor di sini, untuk teman-teman IPNU, PAC, rekan dan rekanita, alangkah lebih baiknya untuk menjaga kesehatan. Jadi banyak yang lagi batuk, terus bersin-bersin flu itu dijaga, terus suhunya yang dingin seperti ini harap dijaga, apalagi pandemi ini jangan sampai sakit. Lanjut, tadi sudah perkenalan Mas nggih. Sudah perkenalan, terus Mas Slamet juga sudah menceritakan bagaimana dia berorganisasi di PAC maupun Banser dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingin ingin kutip ketika Makesta atau Selapanan itu banyak ya Mas. Pada saat dulu itu banyak anggota atau keinginan untuk ikut itu rame. Kalau sekarang itu begini, kurangnya inovasi. Jadi mungkin pada saat Mas Slamet kecil dulu kan ada drama dan lain-lain. Itu kan wah anak kecil kan apa iki, terus akhirnya ikut sampai bahkan ribuan peserta Forsa itu tadi. Kalau sekarang itu yang kurang menurut saya inovasi, dan juga ini mungkin nyambung lah istilahnya, nyambung dengan apa itu kader berperan. Lanjut, nah sekarang kita ngomongin ke problematika kader. Lah mungkin menurut Mas Slamet ini perbedaan kader yang sekarang dan dulu itu apa Mas? Mungkin dari yaitu tadi inovasi atau kecekatan dalam ngopeni umat lah istilahnya, itu perbedaannya di mana? Ya kalau ini pengalaman saya ya. Jadi begini, kalau kader, kalau dulu istilahnya kalau kita pada waktu dulu itu derek organisasi, ya bismillah derek organisasi ya berangkat. Pada waktu itu kita ibaratkan seusia saya pada waktu itu masih kehidupannya hampir setiap malam Mas itu disibukkan tidurnya itu di masjid dan di musola. Kegiatan-kegiatannya itu juga kegiatan hampir sering bersama, dan bahkan HP belum ada, HP belum ada, motor pun jarang. Yang punya itu jarang, ya toh. Kalau sekarang HP ada jelas, motor ada jelas. Komunikasinya lancar. Pada waktu dulu itu sering kita komunikasi hampir setiap malam itu. Kalau ibaratnya saya dengan Pak Ulin, sahabat-sahabat yang ada di
rekan-rekan yang ada di Karangsono itu sering kumpul di musola. Artinya apa? Bahkan apa ya? Masak mie bareng, cari kul bareng. Kul itu sawah itu Mas. Nggih. Lah, sehingga apa? Pada waktu dulu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu sering bahkan berjanjian Nggih. kegiatan-kegiatan Pernah saya berjanji bareng diniyah itu juga apa sering untuk menjadikan komunikasi bersama. Dan kan telepon dulu itu adanya kan wartel. Nggih. Iya kan? Telepon rumah, kabel itu. Dan kegiatan-kegiatan itu seringnya adanya sepeda. Nah, sepeda dan yang paling saya dari sekarang yang paling pegang pada waktu dulu itu adalah silaturahim. Silaturahim itu juga sesama anggota. Jadi begini, kita saling mengingatkan. Bahkan saya menjadi pengurus sampai saat ini pun silaturahim itu penting. Jadi untuk memperkuat harus ada yang ngalahi, Mas. Dalam berjuangnya harus ada yang mengajak ngalahi. Kalau tidak ada yang ngajak ngalahi, itu mungkin tidak ada yang mau bergerak. iya bergerak. Dan bahkan pada waktu dulu ada yang ngalahi, saya sering datang, teman ngajak, sering ke rumah, silaturahim, bahkan ke senior pun juga sering. Nah, dari kader dulu itu kalau saya seangkatan saya itu juga apa ya, sering kumpul, sering komunikasi, juga antar ke rumah itu apa kekurangannya, ya kan? Terus menumpahkan ide apa? Bahkan dulu juga ada kegiatan kalau sekarang kan apa ya, jarang. Dulu itu kegiatan rihlah namanya. Kalau sudah ada pengurus rihlah kalau Jawane tamasa gitu. Oh, rekreasi kegiatan rekreasi dan dulu ada yang tidak ditemukan sekarang itu adalah kafetaria. Hilang kan sekarang. Dulu itu kafe ya sebenarnya sekarang sudah ada diakomodasi dengan kafe modern. Kalau dulu yang namanya kafetaria itu kan adanya kan apa ya, Ibnu itu dimanapun kan banyak kafetaria sehingga sering kumpul, sering berdiskusi dan hiburannya cuma itu gitu loh. Dan alhamdulillah mempererat dan apa ya, komunikasi itu berjalan. Nah, kalau dari kader-kader sekarang tantangannya juga benarnya apa ya, dari hampir segi hampir sebenarnya. sama. Dulu juga ada tantangan kenakalan remaja, narkoba dan sebagainya juga ada. Cuma yang lebih berat itu sekarang ada teknologi. Lebih mudah teknologi, tapi bagaimana untuk menyaring teknologi itu yang dan memanfaatkan itu. memanfaatkannya. Nah, sekarang kalau dulu tidak ada teknologi misalkan HP pun tidak ada, kita bisa bisa Mosok saiki bergerak. ndak Nah, iso. sekarang sudah ada kendaraan, bahkan mobil sekarang. Dulu pol-polnya kan motor bisa. Sekarang bahkan dari beberapa anggota kita ada yang punya mobil. Nah, dari saat ini mungkin harus apa ya, pandai-pandai untuk apa? Coro dalan untuk berjuang bergerak itu masalah fasilitas itu lebih mudah sekarang. Begitu kira-kira begitu. Jadi itu ya, masalah utama itu sebenarnya bagaimana kita mempererat silaturahmi satu Iya, sama silaturahim. lain. Ya. Betul, silaturahim. Sekarang itu damai, HP ada, kendaraan ada, cuma apa kerentek niat hati untuk bergerak itu loh yang terkadang alah penak ning omah ae. Terkadang kita disediakan ada motor, ada HP. Terkadang kita menggunakannya itu untuk hal-hal yang terkadang kurang bermanfaat. Jadi sebenarnya lebih mudah kayak ada HP, ayo budal Forza, ayo budal Makesta dan lain-lain itu kan sebenarnya lebih mudah. Cuma keterikatan hati itu tidak sedekat dulu. Kalau dulu kan hampir setiap hari bersama di musola. Saya dulu juga pernah kayak tidur di musola, tebiran bareng gitu. Cuma sekarang yang kurangi itu kayak keterikatan satu sama lain dan apa ya, rasa saling memiliki itu loh, Pak. Iya. Kalau rasa saling memiliki itu tetap ada, insya Allah berjalan dengan lancar. Tapi ini intinya apa? Kalau kita organisasi saling melengkapi. Nggih. Kalau tidak ada saling melengkapi, tidak ada yang telaten, itu apa ya, tidak berjalan. Bahkan begini, setiap organisasi pasti punya dinamika. Kadang lawan menjadi kawan menjadi lawan. Bahkan kalau dalam berorganisasi tidak ada lawan, kawan sebenarnya. Karena apa? Dinamika dalam organisasi itu ada. Jadi begini Mas,
Sampai saya apa ya di periode saya ini jarang banyak yang ngomong sebenarnya, jarang ngomong. Jadi begini, ketika berorganisasi itu banyak yang saya alami adalah saya pokoknya sering silaturahim Mas. Bahkan ketika di Ranteng, kalau di Ranteng mungkin lebih mudah Mas ya. Kalau silaturahim dekat, tidur di masjid. Bahkan di PAC dulu saya itu sering silaturahim di rumah senior. Dulan telaten assalamualaikum. Tapi gini, kadang kala itu orang yang bergerak, tapi ini bisa diniati ya. Kadang satu orang dua orang setiap regenerasi ada pelaku sejarah ini kan menemukan orang itu kan jarang kadang kan. Tidak harus banyak. Tidak harus banyak. Saya niati dulan Mas silaturahim ke senior, ke teman-teman, bahkan di PAC pun pada waktu dulu walaupun saya bukan ketua ya. Jadi berjuang itu jangan apa ya, melihat jabatan ya. Kalau aku kita anggota malas jadi apapun, bahkan jadi humas Mas. Saya pernah jadi humas di PAC ngono itu periodenya ngantarkan undangan. Saya paling demen Mas ngeterni undangan saya. Jago. Silaturahim karena apa? Bahkan saya ketua ranting pada waktu dulu zamannya Pak Ulin. Saya tahu rumah-rumahnya tahu. Saya pernah ngader, kalau saya ngader ya. Bahkan kader Mas siapa itu Mas Anas dulu kan cari siapa yang ngeteri undangan ning omahe ranting nanti sop tak kader Mas. Tak terni, bahkan tak terni Pak motor mbiyen motor Deka Mas. Tak terni tak berangkat itu ya. Dari rumah satu mulai dari Pulau Tondo sampai Karang sudah antar satu-satu Mas. Jadi kalau ingin intinya silaturahim dan telaten. Kalau misalkan teman enggak berangkat ya kita parani. Enggak gelem parani, begitu. Sampai gelem. Iya sampai gelem. Bahkan di HP. Dulu di PAC saya HP-nya HP biasa, belum ada smartphone ya kalau PAC. Punya HP. Bahkan HP malam pun Mas ya. Pokoknya ngopeni kader, SMS terus Mas. Undangan itu 10 sampai saat ini pun saya juga begitu menerapkan terus. WA kapan kalau tidak ada undangan ya gimana Mas kadernya, gimana kabarnya. Bahkan yang paling ini juga ya aneh ya orang mekor kader laki-laki, perempuan pun dulu juga aneh juga kadang ya nyelonong gimana kabarnya kan begitu. Sopo iki? Iya, alhamdulillah ya kita berjalan dan itu pun menambah anggota gitu. Dan ketika naik ke berikutnya sampai di organisasi saya berada dimanapun, saya sering datang ke rumah salah satu anggota pimpinan misalkan saya pada waktu di cabang jadi ketua, sering datang ketua PAC. Datang ke rumahnya silaturahim, bahkan tidur di rumah ketua PAC, tapi Ibnu loh ya. Saya jadi kira di situ tukar IPP pikiran. juga. Iya. Dari situ sering datang ke rumahnya. Dari situ kita bisa bertukar pikiran, akhirnya menyatu. Jika ada apa-apa Mas, enak, begitu. Jadi saling mendukung. Bahkan timbul ide-ide juga. Kegiatan saya pada waktu itu pikir saya kuantitas. Karena di periode saya itu juga aneh Mas, membantu Pak Ulin banyak amati di PC pun. Saya pernah jadi diamanai di PC, bahkan hanya sekitar 8 PAC. Ya toh. 8 PAC dan sarannya apa? Di berikutnya itu alhamdulillah genap 19 PAC. Sarannya ya apa? Terjun Mas, silaturahim terjun ke bawah, ketemu dengan MBC, mendirikan itu. Dan akhirnya apa? Ternyata yang saya rintis dimulai dari ranting silaturahim itu sampai kapanpun pasti akan menghasilkan organisasi sangat penting sekali. Begitu. Bangga teringat juga. Iya teringat. Karena kan kalau kita sering datang, sering gelem silaturahim, renes Mas. Renes silaturahim, kadang untuk kopi, kadang untuk makan, kadang untuk dan lain sebagainya. Yeah. Bahkan ke senior pun kadang ndak kita silaturahim hanya untuk dana itu iya. Ngocar diri. Iya, ketika berikutnya sudah datang ke silaturahim tinggal kita proposal karena sudah gampang begitu. Itu kira-kira ya. Jadi seperti itu. Mungkin dari pengurus-pengurus yang saat ini melihat
Jadi diresapi lah kata-kata dari Mas Slamet ini tadi. Kita tidak bisa melihat hasil berarti ya. Kita harus mengilhami sebuah proses itu memang benar-benar harus dilakukan. Jangan sampai adanya perbedaan antara kader iki ngene, sikae begini, terus kita sebagai mungkin sebagai ketua atau sebagai anggota yang lebih senior itu seperti milih-milih gitu loh. Kan kebanyakan seperti itu. Mungkin kayak istilahnya bergerombol lah. Aku klubku karo iki, circleku karo iki. Nah, seperti itu dihilangkan kalau bisa. Jadi kita itu di organisasi, ketika kita di IPNU, di PPNU juga kita sama. Jadi seperti itu yang saya tangkap dari cerita Mas Slamet tadi. Terus manajemen waktu Mas Slamet itu bagaimana untuk mengatur? Saya kan mahasiswa, mahasiswa semester 2. Mungkin saat ini masih santai Mas, masih online, masih bisa di rumah nyambi kalau ngopi bisa. Dari Mas dulu bagaimana? Sekolah, terus IPNU, terus mungkin Mas juga pramuka dan lain-lain. Iya. Manajemen waktunya adalah bagaimana kita menata kegiatan di rumah itu tidak mengganggu sekolah, dan kegiatan organisasi pun juga tidak mengganggu kegiatan rumah, saling melengkapi lah, artinya begitu. Dan bahkan dulu sempat kita, kalau saya ya, karena saya sudah sejak kecil 3 tahun sudah ditinggal orang tua ayah saya, jadi sudah diajari bagaimana hidup itu sejak kecil, itu bagaimana untuk mencari bagaimana mengatur waktu, kehidupan dan lain sebagainya. Bahkan saya ketika jelas MI saya dan MT saya di Karangsono, bahkan aliyah saya naik sepeda dari Karangsono, Mantanen, saya Manrejo Tangan, alumni Man 3 Tulungagung. Iya, saat lulus 2006 saya naik sepeda. Bangga. Saya naik sepeda dari Karangsono ke Tanen. Bahkan saya sambil derep, biasanya kan derep itu ya. Malam derep, paginya sekolah, dan sorenya saya ikut kegiatan namanya pramuka sama PMR, malamnya ikut IPNU begitu. Dan ini bagaimana? Karena dulu pernah sempat dibilang sama orang tua, kuwi ge oleh opo kan begitu ya. Ge opo oleh opo. Tapi saya bilang begini, Bu, restunya saja saya ingin menambah pengalaman dan mencari ilmu. Karena apa? Dimanapun saya ikut organisasi, saya harus mencari pengalaman dan ilmunya. Dadi opo sok urusan belakangan. Begitu. Yang penting pengalaman dulu lah. Iya, yang jelas pokoknya seimbang, kita tidak mengecewakan orang tua. Waktunya seperti itu. Kepentingan orang tua, ada kepentingan orang tua kita dahulukan. Jadi kita harus benar-benar menata sedemikian rupa, dan alhamdulillah yang namanya kegiatan antara sekolah seimbang itu tidak ada masalah. Kalau nilainya bagus, kalau memang tidak bagus, insya Allah akan menunjang kegiatan yang lain. Begitu. Istilahnya tidak ada rugi lah kita ikut kegiatan luar, itu tidak ada rugi begitu. Ya selama kita bisa mengatur waktu itu tadi. Iya, dan kadang-kala kecewanya masyarakat sekarang itu kalau sudah contoh kegiatan pramuka tertib di rumah tidur, kegiatan IPNU tertib di rumah malas-malasan, itu yang jadi PRI sebenarnya itu. Iya, tapi harus kita menjaga kepercayaan orang tua yang diberikan sekali izin itu jangan sampai dikecewakan. Kalau sampai dikecewakan, kamu mau ikut organisasi apapun pasti tidak boleh. Sulit izinnya. Sulit sekali begitu. Ya kebanyakan seperti itu. Mungkin di IPNU saya juga terkadang lengah lah istilahnya. Ya. Mungkin IPNU tidur MBC dan lain sebagainya. Ya. Nanti pagi pulang terus tidur sampai siang. Nah itu yang sulit sebenarnya untuk diatur itu. Jadi itu teman-teman, ketika kalian mengikuti organisasi entah apapun atau kesibukan apapun lah, ketika sampean semua bisa mengatur waktu, itu yang terpenting. Di rumah kalau cari pakan istilahnya ngarit lah, itu ngarit, nanti mungkin di kandang dan lain sebagainya itu harus diselesaikan dulu. Setelah itu baru kita berorganisasi atau berkesibukan yang lain. Jadi seperti itu. Nah, terus kan banyak cerita dari Mas Slamet tadi untuk teman yang sifatnya seperti ini dan seperti ini. Nah, sampean dulu mengatasi kader yang sifatnya berbeda atau pendapat yang berbeda itu bagaimana? Iya, silaturahim, kita ajak ketemu, langsung kita ajak tempuk lah istilahnya. Iya, kita ajak ketemu, kita ajak silaturahim, kita ajak diskusi, apa kesalahan saya, misal apa kekurangan saya, mari kita selesaikan. Tapi yang
kadangkala dulu itu yang menjadi kendala itu begini, kadangkala kita tidak punya salah saling sindir di Facebook itu dulu kan ada disindir-sindir itu. Itu yang menjadi status itu. Iya, kita tidak merasa bersalah, mereka tetap menyindir kita. Kalau bisa ketemu selesaikan. Jangan menyindir itu. Dan bahkan dulu kan sering kalau bisa ada masalah lek iso aja apa di ngrasani ning mburi, tapi lek diajak ketemu ndak berani. Nah, Ya harus kita ketemu berani. Kan sampai saat ini pun saya juga pada menerapkan dimanapun saya berada di organisasi, ya harus kita selesaikan masalah itu. Apa? Karena apa? Gus Bro ya sekarang begini, cintailah orang itu sekedarnya, bencilah orang itu sekedarnya. Kalau demen ya sampean ibarat teman saya ngempel ngene iki. Kan iso sampean demen-demen iso kan bisa putus. Lah saiki sampean puwegel iso demen kan itu ibarat kita ini. Berarti kita percaya pada orang lain itu ndak oleh 100% ya kita sekedarnya saja. Dan dalam organisasi terjadi sesuatu itu adalah dinamika begitu. Sebenarnya hal yang wajar ya Mas. Iya, kayak masalah itu memang kan ya Ibnu isinya itu remaja, masih pikirannya itu masih pengen gini aku punya ambisi masing-masing lah. Lah tadi itu penyelesaiannya dari Mas Slamet silaturahmi. Jadi jangan saling sindir lah. Kalau zamannya Mas Slamet dulu mungkin di status Facebook, kalau sekarang kan di story WA Mas. Iya. Pindah saiki. Ya dulu WA-nya belum begitu pindah. ada. Iya. Dulu yang ngetren BBM sedih dilut, iya. Di akhir saya di cabang ada itu, tapi sekarang sudah banyak atau sekarang ya. IG dan lain sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan kalian stuck atau berhenti di suatu masalah karena banyak masalah yang belum kita lewati. Mosok sampean arepe mandek ning masalah siji ae. Nah di kedepannya pun kita akan banyak melewati masalah. Jadi seperti itu. Terus bagaimana Mas Slamet itu telaten? Telaten dalam arti macam-macam, dalam arti ngopeni kader, dalam arti telaten dengan diri sendiri. Wah, saya sabar begini gitu. Ya kalau masalah dan tidaknya kita ya harus bergerak. Kalau kita tidak bergerak, tidak telaten dalam ngopeni kader, tidak ada yang ngalahi, juga tidak akan berjalan. Kita kan saling melengkapi Mas. Namanya organisasi, misalkan organisasi tidak ada yang istilahnya tidak ada yang ngalahi. Telaten itu kan artinya kan kita bergerak kan. Contoh misalkan tidak ada, kalau saya begini, dulu tidak ada yang ngerjakan, oke saya kerjakan. Tidak ada yang antar undangan, oke saya kerjakan. Tidak ada misalkan bahkan pendampingan ke ranting, tidak ada, saya terjun ke ranting. Mulai datang ke rumahnya. Bahkan saya dulu pernah cerita di Kromasan ya. Saya sempat ngantar undangan itu datang ke rumahnya salah satu pengurus itu tidak dianggap lah misalkan. Dikacangin. Iya, dikacangin lah istilahnya, datang tidak dianggap. Tapi coba lagi datang. Nah, iki wis ndak kena Mas, gunakan jalur yang lain. Istilahnya jalur NU-nya atau jalur yang lain, akhirnya tetap datang. Akhirnya apa? Dengan ketelatenan istilah dengan sering datang kita akhirnya wujudnya alhamdulillah berhasil. Dan periodenya Pak Ulin alhamdulillah Kromasan sekarang berapa besar. Pulau Tondo yang dulunya seingat saya tanggal 10 bulan 10 itu juga silaturahim. Karena kenapa Pulau Tondo berdiri? Kan dulu saya sekolah saya berkeputatan dengan teman saya itu Bu Erni. Bu Erni itu ketua Fatih Pulau Tondo, istrinya Pak Nur Salim ketua NU. Nah ini kan komunikasi kan. Lah beliaunya komunikasi, ketepatan saya juga itu akhirnya bisa berdiri yang namanya Ibnu berdiri kembali. Katakan vakum lah. Pulau Tondo sampai saat ini tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 itu Pak Ulin. Jadi seingat saya Pulau Tondo seperti itu. Karena ketelatenan itu perjalanan menghidupi itu lama. Pulau Tondo apa? Ya ngalahi Mas, telaten yo ngalahi. Sopo sing gelem iki? Yo kadang begini. Kalau tidak telaten wis putel lah Mas, misalnya ndek masalah apa, wis buntu, wis nyerah lah. Sangel iki. Tapi ndak cari jalan keluarnya sampai ketemu glibet lah. Basa Jawane glibet terus akhirnya alhamdulillah sampai telaten bisa jalan. Yang namanya istilahnya tidak berhasil ya sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya harus sabar.
Kira-kira begitu Mas Nova. Jadi itu tadi dalam tanda kutip kita harus ngalahi. Ngalahi itu bahasa Indonesianya apa ya? Kita mengalah lah. Kita Iya, mengalah, ya. bahwa kita harus, kalau tidak kita siapa lagi gitu kan. Iya. Sebenarnya seperti itu. Jadi jangan sampai kalau ada masalah itu hanya sekedar diselesaikan lewat sosial media atau online lah istilahnya. Kalau bisa kita bertemu langsung, terus kita ngomong langsung kepada mungkin kader atau anggota yang ada masalah. Mungkin dari situ akan timbul kesabaran, timbul silaturahmi dan timbul persahabatan, nanti akan muncul ide-ide yang lain. Kita itu sebenarnya sama-sama hebat di organisasi itu kan, tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Jadi seperti itu. Ojo sampai kai isone mek ngene, kai isone mek tandang, isone mek mikir dan lain sebagainya. Jangan sampai berpikir seperti itu. Kita itu sama lah, intinya seperti itu. Terus lagi ini menuju terakhir ya Mas ya. Iya. Bagaimana pendapat Mas tentang kader sekarang? Kalau kan ada perbedaan ya, kader yang dulu Mas Slamet alami itu banyak yang ngalahi, banyak yang telaten dan lain sebagainya. Kalau sekarang itu yang garis besar Mas Slamet lihat itu bagaimana kader? Jos sekarang. Artinya begini, kader sekarang kan seperti saya bangga dengan melihat PAC Ngunut yang sekarang ini. Dari mulai tahun ke tahun, ibaratnya tahun 2010-an ya. Okay. Ibarat begini, kalau kita lihat tahun era, ini sedikit aja. Tahun era 90-an sampai tahun 2000-an Ngunut, sampai bahkan saat ini Ngunut menjadi kiblat cabang kan ya. Sejak tahun itu, dan mulai sedikit agak pudar kembali, dan alhamdulillah tahun 2000 bersinar. Tahun 2000 kan agak sedikit di cabang itu meredup, bahkan di PAC. Tahun 2010-an sampai saat ini ya sangat luar biasa bangga. Karena apa? Kader-kadernya di Ngunut itu sudah merata, prestasi-prestasi yang didapat di kabupaten juga merata, dan kader-kader buktinya ini ya seperti ini jalan apa ya? Media dulu kan hanya buletin. Okay. Ya sekarang bisa Kayak memanfaatkan majalah ya. Dan kader-kader saya ini juga apa istilahnya, saya pantau alhamdulillah PAC Ngunut ini alhamdulillah sekarang ya apa ya, saling melengkapi, sering diskusi-diskusi di media-media seperti ini. Dan ini mungkin ya memang apa ya, keuntungan kader yang saat ini adalah fasilitas itu tadi. Fasilitas yang sangat lengkap dan apa ya, gaya Mas apa jenenge kader apa jenenge lek iso gaya ini tuh apa inovasi ya, betul. Saat ini banyak inovasi yang mungkin tidak ada dulu. Nah, contohnya seperti ini. Iya, seperti ini. Podcast ini. Iya, podcast ini. Iya, ngumbar, dan bahkan saya lihat ada apa ya? Karena pas juga corona, media-media yang ketemu juga bisa ngakali ya Pak Zoom dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Jadi kita patut berbangga lah, Mas Slamet sebagai senior bisa bangga punya kader seperti saat ini. Jadi pertanyaan selanjutnya, terus tadi sudah kita tanyakan bagaimana kader itu, bagaimana maksudnya, bagaimana kita mengatasi ketika ada masalah, bagaimana ketika organisasi itu mati dan lain-lain. Terus bagaimana Mas Slamet itu bisa cinta pada organisasi ini, apapun itulah, mungkin pramuka atau utamanya di IPNU ini. Kalau kita rasa memiliki sesuatu sudah dimiliki, berarti kita cinta. Artinya apa? Kita itu istilah kita miliki lah istilahnya. Kalau ikut organisasi ya kita rasakan, wis di cara Jawane merasuk dalam jiwa begitu. Berarti tidak hanya sekedar kita itu, wah aku melu, aku anggota, ya wis, lek diwai tugas Tidak sekedar itu berarti ya. Istilahnya apa? Kalau sudah kita ikut ya nyemplung, istilahnya serius begitu. Dan jangan khawatir kalau istilahnya kita ikut IPNU itu sudah ikut NU, kita enggak doli sarunge Mbah dianggap santri. Mbah SMSR walaupun kita tidak diibaratkan begitu ya di pondok pesantren, dan bahkan ada salah satu kiai mengatakan ora usah khawatir kalau melo NU, ndak usah khawatir melarat begitu. Kan kira ada yang bilang begitu gitu. Nggih, Mbah
Mbah Ali Lirboyo itu. Ya, kalau kita ikut organisasi, insya Allah apa? Kegiatannya lain, sok piye kerjaku piye, anu piye, ya kita berpikir. Tapi apa? Keuntungan kita organisasi adalah kita dapat komunikasi, dapat teman banyak, koneksi dan sebagainya. Dan akhirnya kita nanti akan apa ya? Banyak jaringan, banyak apa? Dan akan ditata kalau kita ya ikhtiar lah. Nggih. Kita ikhtiar dan mungkin akan apa ya? Barokah. Dapat barokahnya di organisasi yang kita ikuti, begitu. Jadi selama kita memang benar-benar tulus lah istilahnya. Iya, kita tulus dan kita jangan mengharapkan sesuatu apa ya, kita berjuang itu jangan mengharapkan sesuatu, tapi bagaimana kita mencari pengalaman ilmunya itu yang luar biasa begitu loh. Jadi seperti itu. Terus ini yang terakhir, ini serius terakhir Mas ya. Iya. Mungkin sampean yo sudah lelah duduk ini. Nah, terus saya ingin tahu dan ingin apa ya, bertanya lah. Mungkin dari Mas Slamet sendiri, apakah ada pesan untuk PAC Ngunut, terus harapan dan doanya PAC Ngunut ke depannya itu seperti apa? Atau Ibnu lah keseluruhan, entah itu di PAC maupun di seluruh Indonesia lah. Harapannya itu apa? Jangan lelah untuk berjuang di organisasi Ibnu PPNU. Artinya apa? Jangan lelah-lelah apa ya, ketika menghadapi sesuatu. Ini kita harus terus berkarya, berinovasi, bagaimana kita menciptakan organisasi itu yang lebih baik. Seperti belajar, berjuang dan bertakwa. Apa? Kita kan belajar di sini. Slogannya itu diresapi. diresapi. Slogannya diresapi dan benar-benar diamalkan begitu. Yang jelas kita ikut organisasi ini adalah wis to, ora usah mikir reno-reno. Gua mesti sing mikir begitu. Istilahnya. Iya, baru kan sudah yang ngatur. Yang jelas saya berharap kalau orang usah neko-neko ikut organisasi ini, yang kita ikuti, kita resapi, yang paling utama adalah kita niati ibadah, kita niati mencari ilmu, belajar berjuang dan bertakwa, jelas itu. Yang penting kita niati ibadah. Jadi sudah pesan, sudah ya. Harapan sudah. Ya. Ya, doanya itu apa? Ya, doanya kita semoga PAC Ngunut ini tetap konsisten. Kalau sekarang ada slogan pernah mengatakan barometer, ya ini harus apa ya, konsisten. Artinya konsisten, jangan cukup sudah mendapatkan gelar barometer terus artinya, kita leha-leha. Iya, dan harus benar-benar apa ya, terus berupaya itu tadi telaten terus. Nguri-nguri, ya jangan puas, jangan merasa sampai sini jangan puas. Kalau entah sampai kita puas dan lengah kan. Ya yang penting yang apa ya, penting ya harapkan kita harus tetap konsisten gitu. Jadi sudah berapa menit ini tadi? Sudah hampir 1 jam lah kita berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Mas Slamet tadi sempat bercerita bahwa saya itu jarang mau diwawancarai karena Mas Slamet ini kader lapangan, tidak banyak bicara, cuma bertindak itu loh. Mas Slamet itu kriteria yang seperti itu. Jadi kita sungguh berterima kasih Mas Slamet sudah hadir pada Ngumbar Podcast pada malam hari ini. Terus juga tadi diingat-ingat untuk para pemirsa, para penonton, terutama bagi PAC lah, PAC ataupun itu organisasi apapun yang mendengarkan ini, ketika ada masalah selesaikan langsung, jangan kita bertumpu pada satu masalah karena banyak masalah yang kita hadapi di kemudian hari. Cukup sekian dari saya, mungkin dari Mas Slamet, apakah ada pesan lain? Yang terakhir dari saya begini, kita karena saya ini sekarang di Ansor, kapanpun kita nanti berada jenjang pengadilan dan lain sebagainya, kita tetap selalu bersinergi. Jadi ketika ada apapun, ada masalah, kita selesaikan secara ketika ada Ibnu di Ansor atau di NU ada apa, kita ada apa ya, kita tabayun silaturahim. Dan itu kita jalin istilahnya apa, kerjasama, kita jalin komunikasi. Jadi itu yang nasabnya paling, itu iya harus kita sering itu tadi yang paling silaturahim itu dari silaturahmi, silaturahim yang itu paling mungkin, penting itu. Ya. Terus sebelum kita tutup obrolan kita pada malam hari ini, jangan lupa kalau mau ngopi atau santai mengerjakan tugas di Warkop ROW yang ada di pabrik Ngunut, ex pabrik Kunir Ngunut. Untuk Mas Slamet, terima kasih. Siap. Pada malam hari ini telah memberikan petuah-petuah dan kuotes mungkin dari
editor yang ada di sini bisa dieditkan nanti apa kata-katanya, mungkin bisa dibuat story untuk teman-teman. Jangan lupa tadi pesan saya jaga kesehatan, jaga imun, jaga keamanan dan jaga iman. Jadi seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.